Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa sekali. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, anak-anak, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, ternyata kita semua bisa hadir bersama-sama untuk belajar pada hari ini. Oke, pada hari kemarin kita sudah belajar mengenai sumber daya alam. Nah, di sini ada yang masih ingat apa saja jenis sumber daya alam? Ya, betul ya, ada dua jenis. Ada sumber daya alam terbarukan dan ada sumber daya alam tidak terbarukan. Nah, di sini anak-anak coba sebutkan apa saja yang termasuk ke dalam sumber daya alam terbarukan. Ya, betul. Oke, selanjutnya sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oke, betul semua ya anak-anak. Ternyata kalian semua masih ingat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, sumber daya alam yang terbarukan yang sering kita gunakan adalah air ya contohnya. Nah, anak-anak pasti tahu kan di mana saja kita bisa menemukan air. Ya betul ya, ada yang di danau, ada yang di laut, kemudian ada yang di sungai, kemudian tadi ada yang menyebutkan juga ada di sumur. Nah, selain di tempat-tempat tadi, kita juga bisa menemukan air pada saat peristiwa hujan. Oke, anak-anak pasti pernah ya melihat atau bahkan mungkin pernah ya bermain hujan-hujanan. Oke, pernah ya anak-anak, karena sudah tahu itu tentang peristiwa hujan. Apakah kalian tahu hujan itu turun dari mana? Iya, betul. Hujan itu turun dari langit, lebih tepatnya itu dari awan. Nah, tapi anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Belum? Oke, belum tahu ya ternyata. Nah, jadi anak-anak pada hari ini kita akan belajar mengenai proses terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan ini merupakan bagian dari siklus air. Mungkin di sini anak-anak ada yang pernah mendengar mengenai siklus air? Oke, ternyata masih belum ada yang tahu ya mengenai siklus air. Oke, anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak bisa mengenal dan menjelaskan mengenai proses yang terjadi di dalam siklus air. Nah, Ibu akan memberikan tayangan video untuk kalian simak. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama tentang isi dari video tadi. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan tepuk semangat terlebih dahulu untuk memberikan kita energi agar kita bisa fokus belajar pada hari ini. Oke? Oke, kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, apakah pembelajaran tadi menyenangkan? Alhamdulillah ya, menyenangkan. Oke, ada yang masih ingat tidak kita tadi sudah belajar tentang apa? Ya betul ya, kita sudah belajar mengenai siklus air. Nah, sekarang ada yang mau menyebutkan tidak apa saja proses yang terjadi dalam siklus air? Ya betul ya, ada evaporasi, ada kondensasi, dan ada presipitasi. Nah, oke. Anak-anak perlu diingat kembali ya, kalau evaporasi itu adalah proses penguapan, di mana pada saat matahari sedang bersinar, sedang panas, nantinya air yang ada di laut, di sungai, di danau, atau di tempat-tempat lain akan
menguap, lalu uap air itu akan naik ke langit atau lebih tepatnya ke atmosfer. Selanjutnya, setelah uap air ada di langit, akan terjadi proses yang kedua, yaitu proses kondensasi, di mana nantinya uap air itu akan berkumpul lalu akan membentuk awan. Nah, di sini juga terjadi proses pengembunan. Dan yang ketiga adalah proses presipitasi, betul ya. Proses presipitasi ini dimana nantinya awan-awan yang berkumpul akan semakin banyak, lalu awan itu akan semakin berat, jadi perlu menurunkan bebannya dengan hujan. Nah, nantinya dari hujan ini air akan mengalir kembali ke laut, ke danau, ke sungai, bahkan ada yang diserap oleh tanah. Jadi anak-anak, siklus air ini terus terjadi berulang kali setiap harinya. Jadi betul ya kalau air itu adalah sumber daya alam yang terbarukan. Oke. Nah, anak-anak, meskipun air itu sumber daya alam terbarukan, yang artinya air akan selalu ada dan tidak mudah habis, kita tetap ya perlu menghemat penggunaan air agar selalu tersedia air bersih ketika terjadi musim kemarau atau terjadi musibah. Nah, oke. Anak-anak, tadi sudah dikerjakan ya soal evaluasinya. Menurut kalian ada yang susah gak nih? Oh ya, macam-macam ya. Ada yang bilang susah di nomor 1, ada yang bilang di esainya. Oke. Nah, Ibu tadi sudah mengecek ya evaluasi kalian. Ibu juga sudah bagikan kembali kepada kalian, sudah Ibu beri nilai juga. Nah, untuk kalian perlu diperhatikan lagi ya, Ibu memberikan warna-warna yang berbeda tergantung nilai kalian. Nah, untuk nilai yang Ibu berikan warna hijau, kalian nanti di rumah pelajari apa sih penyebab dari terjadinya hujan es dan juga salju. Kemudian untuk kalian yang Ibu beri warna oranye, nah nanti kalian di rumah pelajari kenapa ada gerimis, kenapa ada hujan deras. Nah, kalian nanti pelajari ya di rumah apa penyebab dari gerimis dan hujan deras. Untuk selanjutnya, untuk anak-anak yang Ibu nilainya beri warna pink atau merah muda, nah nanti anak-anak di rumah pelajari kembali bagaimana proses terjadinya atau tahapan dalam siklus air. Oke, anak-anak, dengan begini pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena sudah mau belajar dengan semangat pada hari ini. Nah, nantinya kita harus menjaga semangat kita karena kita akan belajar lebih banyak hal lagi bersama-sama di hari yang akan datang. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Nah, untuk sekarang berdoa di dalam hati, menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, anak-anak, jangan lupa untuk sampaikan salam Ibu kepada orang tua kalian di rumah. Hati-hati di jalan pulangnya. Sampai jumpa kembali besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.